Satu, dua. Selamat siang Ibu Guru serta teman-teman semuanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Sarita Beda. Nama saya Isra. Kami berdua adalah agen perubahan duta anti perundungan perwakilan di kelas Gunung Multimedia 1. Pada hari ini kami berdua akan melakukan sosialisasi yang membahas mengenai perundungan atau yang pertama yang pertama adalah apa arti perundungan atau bullying? Perundungan atau bullying adalah bentuk penindasan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Yang berikutnya, bullying bisa terjadi di mana saja. Yang pertama adalah di lingkungan sekolah. Yang setelah itu di lingkungan rumah. Dan terakhir adalah di lingkungan masyarakat. Apa saja jenis-jenis bullying? Bullying mempunyai 4 jenis, yaitu yang pertama adalah verbal bullying atau bullying melalui perkataan. Merupakan jenis bullying yang dilakukan dalam bentuk perkataan atau ucapan secara lisan. Yang berikutnya adalah physical bullying atau bullying secara fisik. Contoh dari bullying ini adalah bullying yang dilakukan mencakup kekerasan jika si pelaku sudah berani menyentuh si korban. Yang berikutnya adalah social bullying atau perundungan sosial. Merupakan suatu tindakan pengucilan atau tindakan intimidasi yang dilakukan oleh sebuah kelompok terhadap individu, yang dimana contohnya seperti sebuah kelompok atau sebuah circle yang memusuhi satu orang. Mungkin karena mereka berpikir bahwa orang itu sangat atau orang itu derajatnya itu lebih rendah dari dia, sehingga mereka melakukan yang namanya pengucilan. Yang berikutnya adalah cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Saya rasa jenis perundungan ini sudah tidak asing, karena bentuk penindasan ini adalah bentuk penindasan yang dilakukan di media sosial. Contohnya seperti si A memposting atau mengunggah aib ataupun keburukan si B di sosial media, yang membuat si korban ini merasa minder atau merasa malu, karena pasti semua keburukannya itu pasti dilihat oleh satu media sosial. Contohnya yang sekarang adalah banyak kalangan remaja, anak-anak, dewasa, ataupun orang tua yang saling menyindir di aplikasi yaitu Facebook, Instagram, atau Twitter, dan lain-lain.
berikut adalah saksi. Saksi adalah orang atau kelompok yang melihat atau menyaksikan tindakan atau kasus perundungan atau bullying. Yang berikut adalah apa dampak bullying bagi korban, pelaku, dan saksi. Untuk korban akan kesakitan fisik dan psikologis, yang berarti korban akan merasakan kesakitan di badannya, dan psikologis adalah kerusakan atau gangguan otak, seperti kayak otak sudah. Yang berikutnya adalah turunnya rasa percaya diri. Bullying bisa menyebabkan si korban hilang kepercayaan diri karena sering dibully. Yang berikutnya adalah si korban merasa malu, trauma, sendiri, dan takut ke sekolah. Bullying bisa menyebabkan mereka merasa malu mendekati teman-teman, lalu merasa trauma jika bertemu dengan orang baru, atau merasa sendiri dan takut ke sekolah jika mereka akan menjadi korbannya lagi. Berikutnya adalah pelaku. Mereka akan merasakan dirinya hebat dan tidak pernah takut dengan apa yang mereka buat. Selanjutnya, mereka tidak akan pernah takut akan resiko dari perbuatannya. Jadi mereka tidak akan takut dengan apa yang mereka buat. Setelah itu adalah ketika dewasa, pelaku mungkin memiliki potensi untuk melakukan kriminal. Karena apa? Karena mungkin sejak dini saja mereka sudah melakukan pembulian atau perundungan yang mengakibatkan proses pertumbuhan mereka itu dengan hal-hal yang kejam, sehingga mungkin bisa berpotensi saat mereka dewasa mereka bisa menjadi seorang kriminal. Yang berikutnya adalah saksi. Saksi, mereka akan merasa terancam akan menjadi korban selanjutnya. Yang berikut, mereka akan mempunyai perasaan yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, mereka akan selalu berpikiran akan tragedi pembulian. Ya, setelah dari pengertian, jenis, dan dampak, sekarang ada kebijakan untuk perlindungan anak dan saksi. Yang pertama adalah kebijakan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 76C yang menyebutkan setiap polri dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh untuk melakukan atau turut melakukan kekerasan terhadap anak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak pasal 9 ayat 1A yang menyebutkan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, atau pihak lain. Yang ketiga, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Yang berikutnya ada sanksi. Dalam pasal 80 ayat 1, setiap orang yang ketiga pada pasal 80 ayat 3, di mana dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling lama 3 miliar rupiah. Yang keempat adalah pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 apabila melakukan
Yang kedua, pencegahan oleh keluarga. Keluarga harus membangun komunikasi antara anak dan orang tua. Yang berikut, memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan yang terjadi di mana saja.